Xiao Yan juga berjalan perlahan dengan King Yuan yang tidak sadarkan diri di punggungnya, mencari tempat yang cocok saat dia berjalan. Pergerakan yang diakibatkan oleh pengambilan Guben Pei Yuan dan tidaklah sedikit, sehingga kita hanya bisa menemukan tempat di hilir air terjun. Oh, itu sebenarnya tempat tidur batu zamrud. Xiao Yan juga menemukan batu saat berjalan menuruni air terjun dengan King Yuan di punggungnya. Batu hijau ini memang tidak ada bedanya dengan batu biasa jika dilihat dari kejauhan, namun ketika didekati, akan terlihat bahwa batu tersebut ditutupi dengan beberapa garis yang agak aneh, dan permukaan batunya sedikit transparan, dengan cahaya yang kuat, Anda masih bisa samar-samar melihat beberapa bubur lengket mengalir di dalam. Mata Xiao Yan berhenti di batu hijau ini sejenak, dan akhirnya dia menghela nafas lega dan perlahan menekan kejutan di hatinya, membungkuk, dan dengan hati-hati menempatkan King Yuan di atas batu hijau yang cukup besar untuk menampung King Yuan. Tempat tidur batu giok adalah pilihan yang bijaksana untuk penyembuhan. Saya mendengar bahwa tempat tidur batu giok memiliki banyak efek magis, seperti melembabkan tubuh, memperbaiki cedera, dan menggunakannya untuk King Yuan untuk mengambil Guben Pei Yuan dan jelas lebih pasti. Segera setelah telapak tangan menyentuh batu hijau, ada perasaan hangat dan sejuk. Dia dengan lembut meletakkan King Yuan di atasnya, dan ada juga suara samar air bergoyang di sebelahnya. Tempat tidur batu zamrud, tempat tidur kehamilan sungai. Tentu saja. Xiao Yan fokus memeriksa batu hijau bola-balik untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memastikan bahwa tempat tidur batu zamrud itu tidak berbahaya. Lagi pula, selalu benar untuk berhati-hati saat keluar. Seperti yang diharapkan dari Demonic Beast Mountains, keajaiban alam. Menempatkan King Yuan di atasnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika dia mencari tempat tidur batu giok ini di luar, dia mungkin akan memilikinya, menghabiskan banyak uang. Itu hanya dapat ditemukan oleh seorang pria, tetapi di sini, saya menemukannya secara kebetulan, jadi saya harus mendesak kekuatan penciptaan alam. Sekarang setelah kamu siap, mari kita siapkan cairan penetralnya. Dengan cairan penetral ini, akan lebih mudah bagi gadis ini untuk menyerap. Kata Raja Naga Emas perlahan. Ketika datang untuk mengkonfigurasi cairan penetral, wajah Xiao Yan sedikit bermartabat. Cairan penetral yang digunakan untuk Guben Pei Yuan dan disebut Hunyuan Yuye. Hal semacam ini sangat sulit diperoleh. Jika persiapannya gagal kali ini, lain kali jika saya ingin mendapatkan harta ini lagi, saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkannya, jadi masalah ini tidak bisa diabaikan. Melihat penampilan bermartabat Xiao Yan, Raja Naga Emas melambaikan tangannya, dan kemudian penghalang energi tak terlihat muncul di sekitar Xiao Yan. Jangan khawatir tentang konfigurasinya. Saya telah menempatkan penghalang energi di sekitar tempat ini, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Meskipun Raja Naga Emas sangat kuat selama hidupnya, dia tidak mengerti masalah memurnikan obat, jadi dia tidak bisa membantu Xiao Yan terlalu banyak. Melihat ini, Xiao Yan merasa lega, dan dengan cepat duduk bersila di ranjang batu, tetapi tidak segera bertindak, tetapi menutup matanya sedikit, menyesuaikan fluktuasi suasana hatinya dan keadaannya sendiri. Persiapan Hunyuan jadi liquid akan menentukan tingkat keberhasilan King Yuan mengambil Guben Pei Yuan dan, jadi ini tidak bisa mentolerir gangguannya. Xiao Yan menutup matanya selama sekitar setengah jam, dan akhirnya membukanya perlahan. Di mata yang gelap, tidak ada ombak di sumur kuno, seperti kolam yang dalam, tak terduga. Sebuah napas perlahan keluar dari tenggorokannya, Xiao Yan telapak tangannya menyeka kekosongan di depannya, dan 3 kotak batu giok ditangguhkan di depannya. Dengan jentikan jarinya, tutup kotak itu dibuka, dan aroma aneh segera menyebar, yang membuat semangat Xiao Yan kembali segar. Kotak giok adalah bahan dasar dari cairan giok Yuan campuran, cairan inti bumi, kotak giok adalah ibu batu tanah hitam, dan kotak giok terakhir adalah buah roh darah ramuan obat merah. Pil Guben Pei Yuan, bagaimanapun, adalah pil kekaisaran tingkat pertama. Kekuatan obatnya terlalu sombong dan harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak, tubuh King Yuan saat ini tidak tahan. Meskipun pemurnian bukanlah pekerjaan yang sulit, terutama untuk Xiao Yan sekarang, dengan gerakan telapak tangannya, tanaman induk batu tanah hitam di depannya terbang keluar, dan kemudian digantung di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik tanaman induk batu hitam di depannya. Itu harus diekstraksi untuk mengekstrak esensinya. Kemudian, ketika dia membuka mulutnya, api putih susu menyemburkan langsung, dan kemudian membungkus semuanya dengan
Seperti segera setelah api muncul, itu di bawah kendali Xiao Yan, suhu tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, permukaan ibu batu hitam retak dengan retakan, dan ada cahaya redup baunya tercium darinya. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, jari-jarinya tiba-tiba menjentikkan, dan energi lemah menghantam ibu batu hitam, dan kemudian yang terakhir membuat klik, warna hitam memudar, dan potongan-potongan terak jatuh darinya, bubur putih pucat yang tersembunyi di dalamnya. Dengan munculnya bubur putih ini, Xiao Yan secara bertahap melemahkan suhu nyala api, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan, yang terbakar di bawah tempat tidur batu zamrud. Sepertinya nyala api mengepul dan memanggang mangkuk batu. Di dalam mangkuk, beberapa bubur putih masih bergelembung dengan gelembung-gelembung kecil. Setiap kali gelembung pecah, gas hitam samar akan naik. Gas hitam ini adalah kotoran beracun di ibu pertiwi. Hanya setelah ditempa, dapat digunakan untuk mendamaikan cairan giok primordial, jika tidak, persiapan obat cair tidak akan berhasil. Pemurnian semacam ini, untuk Xiao Yan, tidak membutuhkan banyak usaha. Hanya dalam 10 menit, gas hitam dalam bubur putih akan dikeluarkan sebanyak mungkin. Setelah menyelesaikan pemurnian ibu batu bumi, ekspresi Xiao Yan tetap tidak berubah, ramuan obat terakhir yang tersisa juga berubah menjadi cairan merah di bawah amplop api putih susu Xiao Yan. Setelah melakukan semua ini dengan mudah, dengan jentikan tangannya, beberapa botol dan peralatan batu giok yang halus keluar dari tangannya, dan kemudian pikirannya bergerak, masing-masing dengan gumpalan kecil cairan, dari ketiganya, giok di depannya. Kotak itu tumpah, dan akhirnya, di bawah kendali Xiao Yan, mereka bergabung menjadi mangkuk giok transparan. Cici, begitu ketiga cairan itu menyatu, asap samar meledak seperti ngengat menjadi api. Segera, mereka tampak sangat bermusuhan. Mereka benar-benar mengikis satu sama lain secara langsung, gelembung. Xiao Yan menyaksikan tiga jenis cairan mengikis satu sama lain, setelah beberapa saat, cairan inti dan cairan ibu batu bumi benar-benar hilang, dan yang tersisa hanyalah cairan merah yang sedikit berbintik-bintik. Ada lebih banyak buah roh darah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Menurut resepnya, cairan giok esensi campuran yang disiapkan berwarna hijau seperti batu giok, tetapi sekarang mangkuknya memiliki warna yang sama. Berbintik-bintik, jelas produk gagal. Untuk kegagalan pertama ini, Xiao Yan tidak merasa putus asa. Jika hal ini berhasil untuk pertama kalinya, maka keberuntungan akan sangat baik, tetapi itu sedikit menyusahkan. Nilai ketiga bahan ini terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali, berkali-kali, bahkan hatinya akan berdarah. Jejak es di tubuh King Yuan di tempat tidur batu zamrud juga mencair, tetapi yang aneh adalah King Yuan tidak bergerak sama sekali, seperti putri tidur. Melihat King Yuan yang masih berbaring di ranjang batu zamrud, Xiao Yan juga menyiapkan cairan penetral di tangannya. Hal berikutnya, tetapi tidak ada perubahan, itu masih sama dan terus-menerus mengubah jumlah doping dari tiga cairan obat. Jika cairan campuran semacam ini untuk kekuatan obat dari ramuan obat adalah 1 poin lebih, atau 1 poin lebih sedikit, maka itu akan merusak keseimbangan antara tiga cairan, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, selama rekonsiliasi, Anda tidak boleh berfluktuasi dalam suasana hati Anda karena kegagalan. Bagaimanapun, cairan obat penetral ini tidak seperti pil obat fusi, yang menggabungkan kekuatan beberapa bahan obat. Xiao Yan gagal 9 kali dalam rekonsiliasi 3 harta surga dan bumi, dan dalam 9 kegagalan ini, ia juga menghabiskan hampir sepertiga dari volume 3 harta. Namun, meskipun harganya cukup tinggi, wajah Xiao Yan masih tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran, dan tangannya menjadi semakin mahir. Dengan tingkat pemurnian obat saat ini, di antara rekan-rekannya, hanya ada segelintir orang yang bisa melewatinya. Secara alami, dia tidak akan mengganggu suasana hatinya karena kegagalan ini. Pamer. Mata Xiao Yan tertuju pada mangkuk batu giok, dan 3 cairan dengan warna berbeda mengembun di ujung jarinya. Selama jumlah mangkuk batu giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan sedikit, berusaha menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah kegagalan berulang kali ini cairan dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih dan lebih subur, dan aroma samar meresap ke udara. Mencium aroma ini, mata Xiao Yan yang telah lama tidak bergerak hanya menunjukkan gelombang fluktuasi. Dengan jentikan jarinya, setetes cairan yang dibuat oleh ibu batu bumi perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok.
Tertawa. Dengan setetes cairan induk batu bumi jatuh, mangkuk batu giok tiba-tiba dipenuhi dengan asap tipis, dan setelah asap, yang tersisa adalah mangkuk kecil yang penuh vitalitas seperti batu giok. Panggilan. Melihat kualitas cairan dalam mangkuk batu giok, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas lega, dan kemudian dengan hati-hati mengisi bubur di dalamnya dengan botol batu giok yang bagus. Tentu saja, jika Anda ingin menetralkan kekuatan obat dari pil Guben Pei Yuan, tentu saja tidak cukup untuk menyiapkan sedikit cairan giok esensi campuran, tetapi dengan keberhasilan pertama ini, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah, hanya dalam waktu 2 jam, hampir setengah dari 3 jenis harta surga dan bumi yang tersisa disiapkan oleh Xiao Yancheng. Melihat cairan berwarna zamrud di tangannya yang meluap ke mulut botol, wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan sentuhan kepuasan. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, produk yang tersisa sudah cukup untuknya kali ini, berbelanja secara royal. Selanjutnya, Fang adalah hal yang paling penting. Tatapan kejam melintas di matanya, Xiao Yan mengangkat botol giok, dan kemudian perlahan berjalan ke King Yuan, mengeluarkan pil Guben Pei Yuan, dan kemudian menatap King Yuan seolah-olah dia sedang tidur. Gunakan cairan giok Hunyuan untuk melengkapi gadis ini dengan pil Guben Pei Yuan. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, mengambil sumsum primordial dan pil Guben Pei Yuan dengan satu tangan, dan kemudian menggerakkan tangan lainnya ke bibir King Yuan yang tertidur. Ini, Xiao Yan merasa malu. Xiao Yan baru saja membuka bibir King Yuan dengan tangannya untuk mengambil Guben Pei Yuan tapi anehnya, dia tidak bisa membukanya. Jangan berlama-lama, cairan giok primordial ini memiliki batas waktu, setelah waktu itu berlalu, itu tidak akan berpengaruh. Raja Naga Emas juga tercengang dengan tindakan Xiao Yan. Tersinggung, Xiao Yan bukan orang yang ragu-ragu, dan kemudian menelan cairan giok esensi campuran ke dalam mulutnya, memegang pil Guben Pei Yuan di satu tangan, dan membungkuk ke King Yuan yang berbaring di ranjang batu giok. Xiao Yan pertama-tama menempatkan Guben Pei Yuan di sebelah bibir King Yuan Bei, dan kemudian menuangkannya langsung ke mulut King Yuan. Hampir setengah dari cairan giok esensi campuran mengalir ke tenggorokannya dan memasuki tubuh King Yuan. Di dalam. Aneh untuk dikatakan, King Yuan yang bibirnya terkatup rapat beberapa saat yang lalu, bahkan terbuka sedikit setelah menyentuh bibir Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan tidak peduli dengan 3721, Guben Pei Yuan dan langsung memasukkan King Yuan ke dalamnya. Di antara bibir cangkang, bibir Xiao Yan semuanya masuk ke tubuh King Yuan bersama dengan cairan giok Hunyuan. Sedikit yang mereka tahu bahwa pipi King Yuan yang awalnya datar memiliki sedikit warna merah muda. Pada saat primordial jade liquid dibenamkan ke dalam tubuh, kepala King Yuan, yang telah tidur, tiba-tiba berdengung, dan kekuatan jiwa di antara alis, pada saat ini, seperti memakan katalis, tiba-tiba membengkak. Kekuatan jiwa King Yuan yang tiba-tiba dan kuat menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit yang tajam di tengah alisnya, seolah-olah kepalanya akan meledak pada saat ini. Merasakan perubahan yang begitu tiba-tiba, Xiao Yan juga kaget, tapi dia tidak berani terlalu gegabah saat ini, dia hanya bisa menjaga pikirannya tetap stabil dan melihat perubahan di tubuh King Yuan. Jangan lihat aku, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Raja Naga Emas jelas tidak berdaya. Setelah cairan giok primordial yang dicampur mengalir ke tubuh King Yuan, untaian es di tubuh King Yuan juga meleleh dengan cepat, dan kemudian pil Guben Pei Yuan berubah menjadi aliran panas yang panas dan menyebar. Segera, itu menguap dari tubuh King Yuan, dan asap hijau gelap yang aneh mulai melonjak dengan cepat, melewati tubuh, dan obat asap hijau tua perlahan-lahan membungkus seluruh tubuh King Yuan. Dengan terjalinnya cairan giok primordial hijau zamrud ini dan kekuatan obat dari pil Guben Pei Yuan, Xiao Yan dengan cepat menyadari bahwa energi yang sangat kuat dan aneh dengan cepat keluar dari energi King Yuan. Jiwa terpancar keluar, dan pada saat yang sama, King kekuatan Yuan sepertinya seperti memakan sesuatu yang tonik, dan itu mulai meningkat secara tiba-tiba dengan kekuatan yang mengejutkan Xiao Yan. Dengan peningkatan kekuatan jiwa, rasa sakit di tengah alis Xiao Yan yang membesar juga semakin kuat, dia tidak menyangka bahwa Guben Pei Yuan ini masih memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah dinetralisir oleh cairan giok primordial. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwa yang tiba-tiba di dahi King Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa biasa tingkat Kaisar Xiao Yan. Dan jika kita membahasnya, kemurnian kekuatan jiwa, Xiao Yan jelas tidak sebagus King Yuan.
Dihadapkan dengan alis yang semakin bengkak, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh jiwanya untuk membentuk lapisan pelindung di depannya, dan kemudian dia bisa merasakan jiwa yang semakin kuat di dahi King Yuan di ranjang batu giok. Segera karena ada gerakan, Xiao Yan akan mengambil tindakan. Tingkat konsolidasi kekuatan obat dari pil esensi asli ini jelas disebabkan oleh esensi darah dari kadal naga yang haus darah yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, King Yuan di tempat tidur batu zamrud berlangsung selama hampir 1 jam setelah penghisapan dan penjarahan semacam ini. Kekuatan Dou Sheng yang asli telah meroket. Santo Pertarungan Bintang 4. Santo Pertarungan Bintang 5. Dou Di. Dalam waktu singkat, kekuatan King Yuan meroket. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Setelah kekuatan meroket, kekuatan aneh di alis King Yuan tiba-tiba menjadi ganas. Akhirnya, gelombang tak terlihat yang tidak terlihat oleh mata menyebar dengan tenang, dan akhirnya meleleh keluar dari dasar batu. Menyebar langit air terjun ini. Boom! Dengan penyebaran gelombang ini di tubuh King Yuan, pada saat ini, langit dan bumi di sekitar air terjun ini tiba-tiba rusuh seperti panci minyak mendidih. Kerusuhan tiba-tiba langit dan bumi juga itu menarik perhatian semua binatang ajaib di penghalang energi yang diletakkan oleh Raja Naga Emas. Tetapi kekuatan jiwa semacam ini tampak terlalu ilusi bagi mereka, kecuali beberapa binatang ajaib yang bisa melawan, sisanya disembah. Ada apa? Xiao Yan bertanya buru-buru dengan ekspresi khawatir. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba rusuh. Raja Naga Emas memandang ke langit dan berkata dengan lembut. Melihat ini, Xiao Yan juga dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke langit, wajahnya sedikit berubah, hanya untuk melihat bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap saat ini, dan awan gelap datang entah dari mana, perlahan menyelimuti langit. Perubahan mendadak menyebabkan Xiao Yan menatap kelainan di langit dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Setelah mengambil King Yuan untuk mengkonsolidasikan esensi dari Pei Yuan Pil, tambahkan Hun Yuan jadi liquid untuk menetralkannya, dan kemudian kekuatan King Yuan pertama-tama meroket, diikuti oleh kekuatan jiwa yang meroket. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Boom! Di tengah awan gelap, ada suara guntur yang menderu, dan kilat perak menyambar di dalamnya, seperti ular perak panjang. Apa yang terjadi? Melihat awan gelap besar di langit, Xiao Yan tidak bisa merasakan energi kekerasan darinya. Dengan seteguk air liur, dia bertanya. Raja Naga Emas menatap awan gelap di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena abnormal di langit dan bumi akan dipicu karena inkonsistensi energi yang sangat besar dalam tubuh. Namun, legenda ini level monster sangat kuat, dan beberapa di antaranya luar biasa, bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga manusia level Douxian. Tampaknya tidak banyak monster level legendaris seperti itu di benua Doudi sekarang. Lihat. Tidak mungkin, tubuh King Yuan jelas darah manusia, jika itu monster. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Sepertinya tebakanku benar, ada kemungkinan lain selain monster. Dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia ini, dan mereka memiliki sihir penyembuhan dan kebangkitan paling kuat di dunia. Malaikat dikenal karena jiwanya yang paling murni dan kemampuan penyembuhannya yang kuat. Sebelumnya saya mengira bahwa gadis ini, King Yuan, memiliki aura malaikat, dan sepertinya dia benar. Para malaikat akan bangun ketika mereka berusia 18 tahun. Potensinya dapat dilihat di sayap King Yuan, meskipun saya tidak tahu alasannya, tetapi King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun, dan Guben Pei Yuan dan juga membantu King Yuan membangunkan sayap untuk kedua kalinya. Petik 2. Jika dikatakan bahwa di dunia besar keluarga malaikat adalah nomor 1, tidak ada yang berani menjadi nomor 2. Raja Naga Emas juga memandang King Yuan dan berkata perlahan. Malaikat. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, lalu menatap King Yuan, yang kekuatan jiwanya terus melambung tinggi. Bahkan di benua Douqi, keluarga malaikat hanya tercatat dalam beberapa buku kuno, dan tidak pernah muncul sama sekali. Yah, fitur paling khas dari keluarga malaikat adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan sayap paling murni. Alasan mengapa kamu pusing bukanlah karena kekuatan jiwa King Yuan lebih kuat darimu, dan kemurnian jiwa King Yuan lebih tinggi darimu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Jika kamu membandingkan kemurnian jiwamu dengan 10, maka kemurnian jiwa King Yuan adalah 100. Raja Naga Emas menjelaskan lagi. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengangguk,
Tuannya Jin Longwang mengatakan itu masuk akal, dan kemudian dengan cermat mengamati setiap gerakan di langit. King Yuan, yang awalnya berbaring di ranjang batu zamrud, tiba-tiba bangkit dari ranjang batu zamrud ke udara ketika awan gelap pekat berkumpul di langit. Jangan khawatir, lihat saja dengan tenang, ini adalah kebangkitan sayap keluarga malaikat, dan aku juga ingin melihat seberapa jauh King Yuan ini. Melihat ini, Xiao Yan hendak bergerak ketika miliknya Tuan, Raja Naga Emas suara itu ditekan. Raja Naga Emas juga melayang di udara dalam keadaan jiwa, melihat murid King Yuan, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia menggelengkan kepalanya, wajah lama Raja Naga Emas agak bingung dan bingung. Karena, ketika King Yuan baru saja naik ke udara, dia sepertinya samar-samar merasakan bahwa ada aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di luar penghalang energi yang telah dia bangun di sekitar air terjun. Namun, perasaan ini hanya perasaan yang sangat kabur, tingkat kekaburan, dan bahkan Raja Naga Emas sendiri sedikit tidak pasti. Xiao Yan juga tertarik dengan situasi di udara, dan tidak memperhatikan ekspresi bingung tuannya, Raja Naga Emas. Sementara Xiao Yan diam-diam memperhatikan keadaan King Yuan di udara, jika ada sesuatu yang salah, dia akan mengambil tindakan, tetapi cincin Kaisar Yan di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun sedikit gemetar cincin itu halus, itu tidak luput dari deteksi Xiao Yan. Dia sekarang bertanya dengan lembut, "Tuan, ada apa?" "Hati-hati, aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku merasa sedikit akrab." "Rasakan," suara lama Raja Naga Emas, dengan sedikit kesungguhan dan keraguan, terdengar di samping telinga Xiao Yan. "Hah?" Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan berkata dengan bingung, rasa yang familiar. "Aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk membuat penghalang energi sebelumnya, tapi aura familiar sepertinya baru saja menyentuhku. Kapan saya mencapai penghalang kemampuan saya menangkap jejak aura sempurna-sempurna yang awalnya tersembunyi pada saat itu, jika tidak, saya bahkan tidak akan dapat mendeteksinya." Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. "Bau ini membuatku sedikit akrab, mungkin aku pernah berhubungan denganku di masa lalu." Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, hati Xiao Yan terguncang, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, meskipun dia tidak tahu level pastinya, dia setidaknya bisa memastikan. Ketika Raja Naga Emas dari tuannya berada di puncaknya, dia pastilah pembangkit tenaga listrik puncak di benua Dodi, dan kekuatan aura yang mampu bersentuhan dengan Raja Naga Emas sebelumnya dari tuannya pasti harus jangan diremehkan. Setidaknya itu tidak bisa ditangani oleh Xiao Yan sekarang. Pokoknya, hati-hati, setelah King Yuan menyerapnya, bawa dia keluar dari sini. King Yuan melayang di udara, dan kekuatan obat dari Guben Pei Yuan dan telah menyebar ke anggota badan dan tulang, dan kekuatan obat yang kuat akan membuat sosok yang agak ramping menonjol dengan jelas. Energi putih murni yang awalnya ada di King Yuan juga perlahan membungkus King Yuan, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang akan lahir di belakang King Yuan. Di daerah hilir air terjun yang lembut, King Yuan melayang di udara, dan kemudian langit di atas King Yuan juga tertutup awan gelap saat ini. Awan gelap yang kuat di atas langit, setelah beberapa saat kondensasi, seberkas cahaya putih murni muncul langsung dari awan, dan kemudian diairi ke arah King Yuan di udara. Pancaran cahaya putih murni tampak menakutkan, tetapi jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa seberkas cahaya putih murni ini mengandung energi murni yang kuat. Bang bang bang. Setelah 3 gelombang suara yang tajam, sinar putih murni melesat menuju King Yuan, dan kemudian berhenti tiba-tiba ketika hendak mencapai dahi King Yuan, dan perlahan-lahan menyatu ke dahinya, seberkas cahaya putih murni. King Yuan tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap di belakang punggungnya yang proporsional. Wajah halus King Yuan yang sedikit ramping telah mendapatkan kembali banyak warna, dan jari-jarinya sedikit berdetak, seolah-olah dia dapat bangun kapan saja, dan sayap putih di belakangnya seperti satu dengannya, hidup seperti peri yang turun ke bumi. Awan gelap di langit juga perlahan menghilang di balik seberkas cahaya putih murni, seolah-olah mereka muncul hanya untuk membiarkan seberkas sinar putih murni ini mendarat. Melihat King Yuan, yang sedikit kuyu di udara, tetapi tidak dalam masalah serius, Xiao Yan menghela nafas panjang lega, dan tinju terkepal di bawah jubah lengannya sedikit lega. Lagi pula, awan guntur terlalu menakutkan, dan Xiao Yan juga takut sinar putih cahaya akan melukai King Yuan, jadi dia tidak bisa tidak melihat pemandangan di depannya.
Pada saat ini, King Yuan diairi oleh Gu Benpei Yuan dan seberkas cahaya putih murni dari awan gelap yang misterius. Wajah King Yuan yang telah kehilangan warnanya karena mengantuk ternyata perlahan memerah, dan hanya sayap di belakangnya yang paling mencolok. Melawan sayap, Xiao Yan segera memikirkan hal ini ketika dia melihat sayap di belakang King Yuan. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sayap King Yuan berbeda dari sayap Douzi biasa. Sayap Douzi biasa dapat diubah dari tingkat Doang, sedangkan sayap Douzi Xiao Yan dibuat oleh sayap klan angin setan surgawi. Apakah, jika keduanya dibandingkan, kekuatannya secara alami Douzi Xiao Yan lebih kuat? Di sisi lain, Douzi di belakang King Yuan tampaknya terhubung dengan darah dan dagingnya, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Kamu nak, tunjukkan padaku penampilan yang bagus. Bagaimana ini bisa menjadi sayap pertarungan? Raja Naga Emas juga memarahi dengan marah, dan kemudian melihat ke langit. King Yuan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mendengar itu, Xiao Yan juga melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian menemukan bahwa sayap di belakang King Yuan tampaknya terhubung dengan darah dan dagingnya sendiri. Seolah-olah mereka dilahirkan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Yah, sepertinya masih ada beberapa perkenalan. Raja Naga Emas juga melihat dengan seksama di samping King Yuan, dan kemudian tanpa menunggu Xiao Yan bertanya, dengan lambaian jarinya, sebuah pohon muda di cincin Xiao Yan muncul, udara tipis di tangannya. Pergi. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Melihat ini, Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa. Tuannya Raja Jinlong pasti memiliki caranya sendiri untuk melakukan ini. Xiao Yan juga terganggu dan waspada dan melihat sekeliling, dan kemudian matanya perlahan melayang ke udara. Pohon muda kecil itu adalah bunga penyembuhan berwarna-warni yang didapat Xiao Yan dari dasar danau reruntuhan. Bunga Yuyan yang berwarna-warni seperti anak pohon kecil. 7 bunga dengan warna berbeda tampaknya bertunas. Meskipun anakan kecil itu kecil, Xiao Yan juga bisa merasakan energi yang sangat kuat dan energi dari 7 tulang bunga yang bertunas. Kekuatan murni. Aneh untuk dikatakan, setelah kelahiran sayap besar di belakang King Yuan, tidak ada niat untuk mengambilnya kembali. Ketika Yuyan Hua yang berwarna-warni baru saja muncul di langit dan melihat King Yuan, rasanya seperti melihat kelezatan favorit, dan langsung pergi ke King Yuan. Yuyan Hua yang berwarna-warni baru saja datang ke King Yuan, dan dengan senang hati mengepung King Yuan. Dibandingkan dengan api iblis Jinglian milik Xiao Yan, yang terakhir tampaknya lebih menyukai aura King Yuan, dan Yuyan Hua yang penuh warna juga penuh dengan kemanusiaan membungkuk sedikit ke King Yuan, dan setelah membungkuk, dia langsung menuju ke tangan giok King Yuan. Bunga ungu di bagian bawah bunga Yuyan yang berwarna-warni, ketika menyentuh jari King Yuan, memotong tajam jari King Yuan, dan kemudian setetes darah merah menetes ke bagian bawah Yuyan Hua yang berwarna-warni pada bunga ungu. Ketika jari King Yuan baru saja ditebas, sepertinya ada bekas rasa sakit, dan kemudian mata indah itu bergerak sedikit, dan kemudian terdiam lagi, jari itu juga dengan cepat sembuh setelah setetes darah. Darah King Yuan baru saja menetes ke bunga ungu dari bunga penyembuhan berwarna-warni, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan meningkatkan kekuatan api murni api iblis Jinglian pada hari kerja, dan bunga itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah memakan katalis. Tren mekar yang lambat. Hanya dalam beberapa menit, bunga ungu Yuyan Hua yang berwarna-warni perlahan-lahan menumpahkan beberapa daun, dan kemudian perlahan-lahan mekar. Tanaman muda kecil asli dari bunga Yuyan yang berwarna-warni sangat indah dan bergerak ketika bunga ungu mekar. Pada saat bunga ungu mekar, energi ungu yang kuat terpancar dari bunga Yuyan yang berwarna-warni, seperti lumpur murni dan tidak bernoda, dan kemudian energi ungu yang kuat berasap menuju langit biru di udara, tubuh Yuan mengalir masuk. Energi ungu baru saja mengalir ke King Yuan, dan cahaya putih murni di King Yuan juga murah hati, dan kemudian cahaya putih murni dan energi ungu perlahan-lahan bergabung bersama. Waktu berlalu menit demi menit, dan bunga Yuyan yang berwarna-warni melayang di depan King Yuan, dan bunga ungu di bagian bawah juga mekar dengan sangat centil. King Yuan harus melalui nutrisi bunga Yuyan yang berwarna-warni, dan kemudian sepasang sayap putih murni di belakangnya juga perlahan berubah menjadi ungu. Dalam 1 menit, sayapnya telah sepenuhnya berubah menjadi ungu centil dan elegan. Dengan perubahan warna sayap di belakangnya, mata King Yuan Mei bergerak sedikit, dan kemudian membuka matanya. King Yuan, yang baru saja bangun dari tidur nyenyak,
jelas belum mengetahui kondisinya, jadi dia melihat sekeliling dengan mata mengantuk. Saudara Xiaoyan, suara renyah King Yuan juga terdengar. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya adalah malaikat bersayap ungu. Dua suara yang sangat berbeda terdengar di telinga Xiaoyan. Dengan dua suara ini, pupil Xiaoyan menyusut dengan kencang, dan kemudian api putih susu menyelimuti tubuhnya. Karena dua suara tadi, satu jelas dari tuannya, Raja Naga Emas, dan suara lainnya membuat Xiaoyan merasakan getaran di hatinya. Aku tidak menyangka itu gadis kecil yang cantik. Suara seperti lonceng perak muncul, dan kemudian seorang wanita dengan pakaian cian perlahan berjalan menuju Xiaoyan dari kegelapan. Melihat King Yuan terbang turun dari langit, Xiaoyan menghela nafas lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, fondasi kokoh Pei Yuan dan ini berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil King Yuan. Di udara yang tenang, kecelakaan itu tiba-tiba muncul. Boom! Ketika Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar dari sisinya, dan ranjang batu zamrud yang keras di samping Xiaoyan tiba-tiba meledak. Bubuk hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya naik dari sungai, dan kemudian terjerat satu sama lain seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk ujung pedang yang sangat tajam dan menyerang Xiaoyan. Hati-hati, Raja Naga Emas juga kembali ke cincin Xiaoyan saat suara itu muncul. Lagi pula, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Ketika dia tidak mengenal lawannya, Raja Naga Emas tidak akan membuat langkah terburu-buru, karena masih ada beberapa hal yang harus ditunggu. Ikuti Raja Naga Emas untuk melakukannya, jadi dia tidak akan mengalami kecelakaan. Perubahan mendadak itu membuat King Yuan di udara, termasuk Xiaoyan, tertegun sejenak. King Yuan, jangan datang ke sini, lindungi dirimu. Xiaoyan juga berteriak keras, meskipun dia baru saja mendengar suara pria misterius itu, dan sekarang ada tembakan misterius, bahkan jika semua kekuatan jiwa tingkat biasa kaisar tersebar, tetapi tidak ada temukan tempat persembunyian pria misterius itu. Bagus. Meskipun King Yuan tidak tahu apa yang terjadi, aura tak kasat mata di tubuh Xiaoyan selalu membuatnya merasa sangat baik, jadi dia tetap diam di udara. Kemudian, dengan sapuan matanya yang indah, dia melihat bunga berwarna-warni yang menyala-nyala seperti pohon muda di depannya. Sayap ungu di bagian belakang bergerak dengan lembut, menghadap Qicai Yuanhua, dan kemudian tangan giok itu baru saja menyentuh Qicai Yuanhua, yang berubah menjadi meteor dan digantung di dahi King Yuan. Tempat di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada adalah sebuah hutan kecil, yang mau tidak mau ditutupi oleh pepohonan, jadi ketika mereka berkeliling Xiaoyan, mereka tidak menemukan siapapun yang menyerang mereka. Sosok Qian pucat berdiri di suatu tempat seperti pohon di hutan kecil tersapu dengan keras. Sosok Qian itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu melintas di depan King Yuan yang baru saja bangun. Begitu lengannya terentang, King Yuan ditarik ke dalam pelukannya. Bahkan dengan kekuatan King Yuan yang melonjak menjadi Kaisar Dou Bintang 1, dia langsung ditundukkan oleh sosok Qian. Mau pergi, sosok Qian meraih King Yuan dan menjentikkan jari kakinya di udara, ingin meninggalkan tempat itu dengan cepat. Namun, ketika ujung pedang tajam berubah dari tempat tidur batu giok menyerang Xiaoyan, api putih susu melonjak keluar, dan dalam sekejap, itu terbakar habis. 3.000 petir terbuka dalam sekejap, dan langsung menuju sosok Qian di udara, dengan suara rendah, telapak kaki, yang mengandung energi ganas, menendang kepala sosok Qian dengan keras. Merasakan keganasan serangan Xiaoyan, sosok Qian melambaikan telapak tangannya, dan penghalang putih besar tiba-tiba terbentuk di sampingnya. Penghalang putih juga dengan mudah menahan serangan Xiaoyan. Memblokir serangan Xiaoyan, sosok Qian berputar aneh di udara, dan menembak ke arah luar Xiaolin. Hentikan dia. Sebuah celah kecil telah dibuka di penghalang energi yang aku buat, kalau tidak dia akan melarikan diri. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiaoyan. Pada saat sosok Qian dan King Yuan hendak meninggalkan Xiaolinzi, penghalang energi yang ditempatkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, juga menyala dalam sekejap, bertaruh pada celah yang terbuka. Ketuk jari kaki Anda di dinding pintu. Sosok Qian dengan enggan menembak ke belakang, tubuhnya melompat ke atas pohon, matanya beralih ke Xiaoyan, yang mengejarnya, dan dia berkata dengan senyum centil, "000, aku tidak merampokmu dari dagingmu, tapi gadis kecil ini adalah anggota dari klan kami yang telah lama hilang, jadi aku harus membawanya kembali." Di hutan kecil, Xiaoyan menyapu bagian atas pohon lain dan hijau.
Siluet itu saling berhadapan dari kejauhan, menatap dingin pada wanita dengan pakaian biru yang menutupi wajahnya, dengan api putih susu melonjak di sekujur tubuhnya. "Jangan omong kosong, Yang Mulia, gadis ini adalah saudara perempuan saya, Anda tidak akan bisa mengambilnya seperti ini." Xiao Yan juga tidak memiliki kendali atas identitas sosok Qian di depannya, untuk kekuatannya, Xiao Yan akan sudah mulai, di mana akan ada begitu banyak omong kosong. Di atas langit, wajah Xiao Yan suram dan terkunci pada sosok Qian di depan, dan penguasa kuno api abadi juga muncul kembali di belakangnya. "Karena adik laki-laki itu tidak percaya, maka aku harus menyinggung perasaannya. Aku harus membawa orang ini pergi hari ini." Sosok Qian juga melambaikan telapak tangannya, dan kemudian sebuah kekuatan tak kasat mata diarahkan ke Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Bertiup kencang, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan api putih susu sebagai armornya untuk bertahan, dan itu juga dipotong seperti pisau di tubuhnya. Sedikit sakit. "Sialan," Xiao Yan juga berbisik, dan kemudian dia melihat bahwa King Yuan di tangan sosok Qian tampak dalam keadaan koma, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan penggaris berat di belakangnya. Api membelah penguasa gelombang. Sebuah teriakan rendah naik di udara, dan kemudian, beberapa puluh meter di depan wanita di Xingyi, ruang tiba-tiba muncul sedikit terdistorsi, dan kemudian sinar cahaya besar terbungkus api putih susu muncul dengan cepat. Pada akhirnya, itu mengembun di langit seperti kilat menjadi dinding api tebal yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Selain itu, di permukaan api, beberapa meter tenda tajam tersebar di mana-mana, dapat dibayangkan jika Anda menabraknya, itu tidak akan lebih baik daripada menabrak landak. Itu adalah dinding api yang terperangkap yang dibentuk oleh tangan dan kaki kecil Xiao Yan di atas pembagi api asli. Dinding api besar yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan sosok Qian di sisi yang berlawanan sedikit mengernyit. Melihat dinding api yang tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Wanita berbaju hijau mendengus sedikit marah, jelas, dia tidak hanya harus membawa King Yuan, dia juga harus melindungi gadis itu agar tidak terluka, dan dia harus menghadapi serangan pria di depan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang sedikit. "Hancurkan untukku." Memegang King Yuan yang tidak sadar di tangan kirinya, wanita di Xingyi mendorong tangan kanannya ke kekosongan di depannya. Tiba-tiba, cahaya putih meroket, dan seberkas cahaya putih yang luar biasa muncul dengan aneh. Setelah berkas cahaya putih muncul, mereka mulai terjerat satu sama lain, hanya dalam 10 detik, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi berkas cahaya putih besar yang tingginya lebih dari 10 kaki. Cahaya putih besar mengandung kekuatan yang menakutkan, terbungkus dalam cahaya energi, dan kemudian bercampur dengan suara angin yang menderu, membanting ke dinding api yang menakutkan. Bang! Di atas langit, sebuah ledakan terdengar, dan dinding api besar itu langsung diledakkan oleh cahaya putih ke celah besar. Dia mendengar ledakan dari langit dan kobaran api. Tubuh wanita Xingyi terbang keluar dari kehampaan seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya terbanting ke belakang. Segera, sinar energi putih besar melesat kembali dari celah dan menabrak Xiao Yan yang mendekat. Merasakan energi opresif yang intens, wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya terbanting terbuka. Bertujuan pada cahaya putih yang menghancurkan, itu sedikit sunyi, kolom api putih susu yang besar, meledak. Kolom api putih susu bertabrakan dengan cahaya energi, dan ketika cahaya energi bergerak hampir 10 meter jauhnya, kekuatan beku api putih susu menyebar dengan cepat, dan kemudian membekukannya. Api yang luar biasa memiliki karakteristik api dingin roh tulang yang sangat dingin dan panas yang sangat dalam. Beku. Sosok terbang itu bergegas melewatinya, jari-jari kaki Xiao Yan mengetuk cahaya yang berubah menjadi es. Sebuah energi gelap lewat dari jari kaki, dan tiba-tiba, cahaya energi meledak dengan keras. Di tengah ledakan es, tubuh Xiao Yan bergegas keluar dari lubang di dinding api seperti kilat, dan kemudian tiba-tiba berhenti, diam-diam menatap wanita berbaju biru yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiao Yan berhenti dan melihat wanita di seberangnya, api putih susu terus-menerus menyembur keluar di antara telapak tangan sebelumnya. Menatap wanita di Xingyi, Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, mengapa dia tidak melarikan diri. Setelah berpikir sia-sia, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, matanya tidak beralih ke wanita itu. Xingyi, dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara.
Berkata, kekuatanmu memang jauh lebih kuat dariku, dan mungkin sulit bagiku untuk menahanmu sendiri. Tapi sayangnya, kamu sekarang berada di dalam penghalang energi yang aku buat. Dan aku bisa merasakan bahwa kamu sepertinya tidak pandai berkelahi. Serahkan King Yuan, aku tidak ingin berkonflik denganmu. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak bisa dilakukan. Saya datang ke alam bawah untuk menemukan apa yang saya tinggalkan. Saya telah mencari selama beberapa dekade, dan sekarang saya cukup beruntung untuk bertemu dengan Anda, belum lagi kekuatan puncak Doudi bintang 3 Anda, bahkan jika Anda seorang Doudi bintang 5 yang kuat. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Wanita di Xingyi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan tidak ada nada yang bisa dinegosiasikan dalam nada suaranya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Tetapi sosok Qian juga terkejut. Nyala api pada pria di depannya jelas merupakan nyala api khusus, dan suhu tinggi yang menakutkan memiliki beberapa kekuatan lain, dan bagian depan pemuda ini sebenarnya dapat menemukan bahwa dia tidak pandai bertarung. Apakah itu karena dia mengetahui dari serangannya barusan? Bagaimana dengan menambahkan seseorang? Melihat wanita di Xingyi dengan wajah muram, kesabaran Xiao Yan berangsur-angsur habis, dan dia tidak menunda. Dengan suara rendah, kekuatan jiwa besar juga muncul dari ranah jiwa, dan kemudian diringkas menjadi napas yang persis sama seperti Xiao Yan. Sosok itu muncul dari udara tipis. Keduanya bergabung untuk mempersiapkan serangan kekerasan lainnya. Ini sebenarnya klon jiwa dari tingkat biasa kaisar, itu benar-benar menakjubkan. Sosok Qian juga melihat dua orang yang sama di depannya dan berkata perlahan. Dengan kekuatannya di puncak Kaisar Dou Bintang 5, adalah wajar untuk mengenali metode Xiao Yan, dan jika bukan karena beberapa alasan khusus, tidak akan begitu sulit untuk berurusan dengan seorang anak laki-laki. Kaisar Dou Bintang 3. Meskipun aku tidak pandai berkelahi, dengan kalian berdua saja, bahkan jika kamu bertarung secara langsung, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Wanita di Xingyi tersenyum agak arogan. Kalau begitu coba, Xiao Yan menjawab sambil mencibir. Masih banyak rahasia di King Yuan, yang dapat dipuji oleh tuannya Jin Long King, yang selalu berpikiran tinggi dan rendah hati. Malaikat bersayap ungu ini jelas tidak sederhana, jadi sampai dia menemukan tempat yang cocok untuk King Yuan, dia pasti tidak akan mengambilnya dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakannya sejak dia mengetahui tentang avatar fana dari Kaisar Realem, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya dia melekat pada King Yuan. Xiao Yan berpakaian hitam, dan avatar jiwanya berpakaian putih, yang sangat kontras dengan Xiao Yan sendiri. Di antara kedua telapak tangan, api putih susu perlahan-lahan mengelilingi mereka, dan api itu semakin membara. Dua pria besar menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak, tapi saya tidak akan lagi bisa bertarung dengan 1 dan 2. Sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sepasang sayap putih bersih di punggung wanita di Xingyi perlahan muncul di garis pandang Xiao Yan. Bum bum bum. Setelah sayap putih murni muncul, pupil sosok Qian juga menyusut dengan kencang, dan kemudian Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa yang sedikit tajam, meskipun tidak kuat, tetapi kekuatan jiwa membawa gelombang aneh, darinya menyebar di langit. Petik 2. Dampak jiwa yang menakutkan juga membuat kedua Xiao Yan harus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bertahan. Tidak lama setelah gelombang jiwa keluar, tepi penghalang energi di kejauhan tiba-tiba bergema. Dengan suara yang sama, sebuah binatang besar dengan ukuran hampir 10 kaki tiba-tiba melonjak ke langit, dan kemudian terbang menuju langit di sini. Bayangan besar menyelimuti tanah hutan kecil di hilir air terjun. Itu ramping dan terlihat seperti kuda, tetapi memiliki tanduk tunggal di dahinya, dan 3 pasang sayap putih cukup mencolok, tampaknya mirip dengan monster kuda tingkat tinggi. Tapi kecepatan terbang monster ini sangat cepat. Mengejutkan melihat sayap besar itu dipelintir dan diayunkan, dan ternyata seperti teleportasi. Setelah beberapa kilatan, mereka mencapai tempat yang tidak jauh dari wanita di Xingyi. Saat binatang raksasa itu melintas dekat, seluruh gambar Xiao Yan ditangkap sepenuhnya oleh Xiao Yan, dan dia tidak bisa menahan nafas. Unicorn bersayap 3. Dikatakan bahwa unicorn memiliki 9 sayap tertinggi, yang sebanding dengan manusia. Kekuatan pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung, tetapi unicorn di depan Anda ini, Xiao Yanzi, cukup sulit untuk Anda tangani. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan. Hah? Tepat ketika suara Raja Naga Emas muncul di tubuh Xiao Yan,
Unicorn bersayap 3 yang terbang juga mengangkat kepalanya yang arogan dan menatap Xiao Yan dan berkata, "Mengapa Anda memiliki aura yang akrab?" Petik 2. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Oke, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, kamu hentikan dia, aku akan membawa gadis ini pergi dulu. Sosok Qian juga berkata, "Apakah kamu yakin?" Kata Unicorn bersayap 3 perlahan, menatap King Yuan di lengan sosok biru itu. "Yah, ungu. Ayo pergi, kamu tahu aku akan melakukan semua pekerjaan kotor." Unicorn bersayap 3 juga mendengus. Mendengar ini, sosok Qian juga meroket, dan dengan King Yuan meraung menuju tepi penghalang energi. Berhenti. Melihat ini, Xiao Yan juga segera melemparkan 3.000 petir, mencoba mengejar sosok Qian. "Lawanmu adalah aku." Badai energi yang mengerikan menyerang Xiao Yan dengan suara. Sialan, Xiao Yan juga harus terganggu untuk bertarung melawan Unicorn bersayap 3. Setelah hati-hati merasakan kekuatan Unicorn bersayap 3, kedua Xiao Yan juga mengerutkan kening. Unicorn bersayap 3 ini sebenarnya adalah manusia kuat yang sebanding dengan puncak Dou di bintang 4. Ini harus membuat Xiao Yan membayar perhatian, dan kemudian klon jiwa juga disingkirkan. Pada saat ini, jumlahnya tidak dapat dimanfaatkan, dan jika sesuatu terjadi pada klon jiwa, Xiao Yan tidak dapat melihat kerusakan pada sumbernya. Namun jika kamu ingin mengejar sosok Qian, kamu hanya bisa mengalahkan Unicorn bersayap 3 terlebih dahulu. Ini merepotkan. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat suram, merasakan momentum yang menakutkan ini. Pada saat ini, King Yuan, yang dalam keadaan koma, juga perlahan bangun. Kemudian wanita misterius di Xing Yi dengan lembut menjentikkan dahi King Yuan dengan tangannya yang ramping, yang terus-menerus berjuang dalam pelukannya. Tiba-tiba, King Yuan, yang baru saja bangun, dalam keadaan koma. Aneh untuk dikatakan, tepat ketika King Yuan bangun, sepotong bulu ungu jatuh dari sayap ungu di belakangnya dan terbang ke arah Xiao Yan, dan wanita Qian itu juga tidak menyadarinya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa bulu ungu itu, tentu saja King Yuan pasti melakukannya dengan caranya sendiri. Unicorn bersayap 3 itu juga menatap Xiao Yan, diam-diam, seolah-olah menghina Gu. "Hei, anak kecil, jangan khawatir, aku tidak tega menyakitimu." Dengan lembut membelai sayap ungu centil di punggung King Yuan, wanita di Xing Yi tersenyum dengan patuh dan lembut seolah-olah dia sedang merawat putrinya, dan dengan lembut memeluknya dengan tangan kirinya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan yang memiliki tatapan ganas, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, adik manusia, gadis ini sangat berharga, dan kita tidak tega menyakitinya." Petik 2. Mengapa Anda merebut King Yuan? Xiao Yan menatap wanita di Xing Yi, matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, meskipun dia tidak tahu siapa ini, Xiao Yan yakin dia akan melakukannya, pasti tidak bisa dipisahkan dari keluarga bidadari. Apakah nama lelaki kecil ini King Yuan? Hehe, itu benar-benar tidak buruk. Wanita di Xing Yi tersenyum, dan jari-jarinya yang ramping dengan hati-hati mengangkat poni King Yuan. Melihat dari dekat rune misterius di dahi, rune itu juga mekar dengan warna ungu centil, dan kemudian mengangguk puas, dan berbisik pelan, "Ini benar-benar sayap ungu, sepertinya keberuntungan kita kali ini, bagus." Tindakan wanita di Xing Yi mengangkat poni King Yuan, menyebabkan mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, dan sekarang dia juga mengerti bahwa wanita misterius ini juga ditujukan pada sayap ungu keluarga malaikat King Yuan. Setelah wanita di Xing Yi muncul, tuannya, Raja Naga Emas, terdiam lama, berpikir bahwa dia khawatir jika dia menghubungi Xiao Yan lagi, keberadaannya akan terdeteksi. Xiao Yan, siapa yang tahu ini, tidak menanyakan dalam hatinya identitas lawannya. "Mengapa aura yang kamu keluarkan tadi membuatku merasa familiar? Mungkinkah kita belum pernah berhubungan sebelumnya?" Wanita di Xing Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, alisnya sedikit mengernyit, dan dia bertanya, dengan sedikit keraguan. "Benarkah?" Sebuah jawaban yang tidak berkomitmen. Xiao Yan berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa yang mulia, tolong kembalikan King Yuan kepadaku, jika tidak, aku hanya bisa merebutnya dengan paksa." "Hei, gadis kecil ini sangat penting bagiku, dan tidak mungkin memberikannya padamu." Wanita di Xing Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya melayang ke Xiao Yan, dan dia berkata dengan senyum ringan,
Aku akan pergi dulu. Berhenti. Mendengar kata-kata wanita di Xingyi, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Dengan minuman rendah, nyala api putih susu yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, suhu di hilir air terjun tiba-tiba meningkat. Jari-jari kaki terbanting ke atas pohon, dan tiba-tiba, retakan menyebar dengan cepat dari jari kaki. Pada akhirnya, itu menyebar ke permukaan, dan pohon-pohon besar menjadi terfragmentasi dalam sekejap. Dengan kekuatan ejeksi, tubuh Xiao Yan seperti peluru yang keluar dari ruangan, peluru itu menembak dengan keras ke arah wanita di Xingyi yang baru saja akan melarikan diri. Sosok itu melintas di udara, tinju Xiao Yan yang terbungkus api putih susu, bercampur dengan ledakan sonik dan panas yang berapi-api, menghantam wanita di Xingyi. Setelah wanita berbaju hijau merenung sejenak, dia menginjak telapak kakinya. Dengan suara klik, pohon-pohon di bawah kaki meledak dengan keras. Pada saat yang sama, sayap putih bersih di punggung wanita di Xingyi perlahan melebar, dan 10 cambuk energi putih bersih melesat keluar dari sayap di belakangnya. Cambuk panjang berkibar, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya, dan serangan menakutkan Xiao Yan dengan mudah diselesaikan, dan dia juga dikeluarkan. Lawanmu adalah aku. Unicorn bersayap 3 berdiri di samping, perlahan mengepakkan 3 pasang sayap putih di belakangnya. Kemudian mata binatang itu menatap Xiao Yan. Menyaksikan sosok Qian perlahan melarikan diri dengan King Yuan, lutut Xiao Yan sedikit tertekuk, dan tubuhnya berbentuk busur. Setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul, dan kilat muncul di atas kepala wanita berbaju biru di tepi penghalang energi. Tubuh itu jatuh di udara, dan setelah punggung kaki berputar keras untuk meminjam kekuatan, dengan suara siulan memecah angin, itu menghantam bahu wanita di Xingyi dengan keras. Bang! Begitu dia mengenai musuh, wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, karena itu dalam persepsinya. Apa yang dia pukul sepertinya bukan tubuh manusia, tapi bulu halus. Selain itu, bulu-bulu itu bahkan memantulkan kembali sebagian energinya yang meledak, membuat sosok Xiao Yan sedikit tidak stabil. Gana, jangan menggurui pertunjukan, hentikan dia jadi aku bisa membawa gadis kecil itu pergi dulu, kalau tidak aku akan menarik orang-orang kuat di sebelah pegunungan binatang iblis. Jika misi ini gagal, konsekuensinya. Xiao Yan menghancurkannya di tengah, wanita di Xingyi berkata dengan sedikit ketidakpuasan, dan kemudian dengan keras berkata kepada unicorn bersayap 3 yang berdiri di tempat yang sama seolah-olah menonton drama. Aku tahu, wanita benar-benar bertele-tele. Unicorn bersayap 3 juga berkata dengan tidak sabar. Jelas, unicorn bersayap 3 tidak menganggap serius Xiao Yan, bagaimanapun juga, yang terakhir hanya seorang. Kekuatan seorang kaisar petarung bintang 3 benar-benar tidak layak disebut. Setelah berbicara, sayap di belakang unicorn bersayap 3 mengepak perlahan, dan kemudian, di atas itu, gelombang teror yang tak terlihat muncul secara spontan. Sepasang sayap diangkat dengan lembut, dan kolom energi putih yang megah diarahkan ke dada Xiao Yan dan melesat keluar. Dengan tangan disilangkan di depan dadanya, api putih susu tiba-tiba naik, menahan kolom energi sebanyak mungkin. Meskipun serangan lawan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan, mungkin saja kekuatan yang terdapat di kolom pengukur masih sedikit mendorong Xiao Yan ke belakang. Hei, selamat tinggal, tapi adik laki-laki bisa yakin, gadis kecil ini, aku tidak akan menyakitinya. Dan gadis kecil ini telah dirawat olehmu selama ini, jadi tolong jangan sakiti dia. Wanita berbaju hijau itu menyeringai, sayapnya perlahan terbentang di belakangnya, dan kemudian tersapu ke langit di luar penghalang energi. Setelah sosok Qian selesai berbicara, ia terbang menjauh dari tepi penghalang energi, dan unicorn besar bersayap 3 juga perlahan menatap Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan juga mengutuk keras, sosok Qian ini benar-benar licik, dan segera harus menghadapi unicorn bersayap 3 di depannya dengan sungguh-sungguh. Manusia, karena kamu adalah saudara laki-laki gadis kecil itu, aku harus menghormatimu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat sekarang. Kamu dapat tinggal di sini selama beberapa menit dengan tenang, dan aku secara alami akan menunggu wanita itu pergi. Aku akan, tidak menyulitkanmu, tetapi jika kamu bersikeras mengejar, maka aku akan. Unicorn bersayap 3 perlahan menatap Xiao Yan, dan kemudian berkata di mulut. Mau pergi, tinggalkan orang itu. Melihat wanita di Xingyi melesat ke tepi penghalang energi, wajah Xiao Yan tenggelam, dan 3000 petir menyambar.
Karena Xiao Yan juga tahu bahwa selama mereka masih berada di penghalang energi, mereka masih bisa merasakan aura sosok Qian, tetapi begitu wanita Qian melangkah keluar dari penghalang energi, Xiao Yan akan seperti mencari jarum di dalamnya, tumpukan jerami jika dia mencarinya. Hehe, lawanmu adalah aku. Melihat Xiao Yan yang ingin terbang melewatinya, unicorn bersayap 3 itu tersenyum, ketiga sayapnya bergetar serempak, dan tubuhnya yang besar langsung muncul dalam penerbangan Xiao Yan. Di tengah perjalanan, ekornya dari binatang itu terbanting dengan keras, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya benar-benar membuat ruang itu terasa sedikit bengkok dan pecah. Sadar akan kengerian kekuatan ekor binatang itu, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, dia tidak berani mengambilnya dengan keras, tubuhnya dengan cepat memutar, dan dia menghindarinya, tetapi meskipun dia menghindari serangan itu, tujuan dari pengejarannya diblokir, turun. Sialan, Xiao Yan memarahi dengan suara rendah, tetapi dia harus berhenti melacak wanita Qian itu, dan tubuhnya menghindari serangan unicorn bersayap 3 yang berturut-turut. Embusan angin bersiul, dan api yang mengerikan diproyeksikan ke dalamnya. Dalam sekejap, badai tornado putih yang ditutupi dengan suhu tinggi yang mengerikan muncul dari udara tipis di langit. Dengan kekuatannya sendiri, dia membangun badai api yang begitu ganas, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, keringat dingin yang halus tidak bisa tidak muncul di dahinya. 8,1 Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Menjauh dariku. Dia memberikan minuman rendah dan melihat unicorn bersayap 3 yang dengan cepat mundur ke samping, jubah lengan Xiao Yan dengan gelombang, badai api besar menyapu unicorn bersayap 3 dengan suara angin yang tajam. Hei, momentumnya tidak buruk, tapi aku adalah kaisar petarung bintang 4, bagaimana kamu bisa melawanku dengan kekuatan bintang 3-mu? Haha, melihat badai api, unicorn bersayap 3 tertawa keras, dan punggungnya sayap putih bersihnya berayun lembut, dan api hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian terus-menerus keluar. Akhirnya, di udara di atas kepalanya, ia mengembun menjadi tornado hitam dengan ukuran yang sama. Setelah melakukan semua ini, ekor unicorn bersayap 3 terbanting dengan keras, dan badai besar yang sepenuhnya dipadatkan oleh api hitam yang aneh keluar dengan keras, bercampur dengan energi yang hampir menakutkan, dengan kejam menghantam badai api putih. Badai putih dan badai hitam bertabrakan dengan keras, dan fluktuasi energi yang mengerikan perlahan-lahan muncul. Pada saat keduanya bertabrakan, tempat keduanya menyentuh tanah tampaknya terbelah oleh guncangan retakan hitam kecil. Bang! Dua energi yang menakutkan, satu putih dan satu hitam, saling bertemu untuk sementara waktu, dan kemudian meledak di atas langit, dengan ledakan energi yang hebat, bahkan jika mereka dipisahkan oleh 1 kilometer, mereka masih bisa mendengar samar-samar. Pada saat dua api putih dan hitam meledak, lingkaran riak energi menyebar dari tempat mereka meledak, menyebabkan Xiao Yan dan unicorn bersayap 3 mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Haha, anak manusia itu benar-benar menarik. Tidak heran dia bisa menghentikan wanita itu begitu lama, jadi dia memiliki kepercayaan diri. Melihat Xiao Yan, yang wajahnya dipenuhi keringat dingin, ketiga unicorn bersayap tertawa keras. Api membelah gelombang. Sebelum tawa unicorn bersayap 3 benar-benar jatuh, pupil binatang besar itu tiba-tiba menyusut, dan sisik putih di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkontraksi dengan aneh. Sebelum unicorn bersayap 3 bisa mengambil tindakan, teriakan Xiao Yan baru saja jatuh. Penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya juga terangkat perlahan, dan dia menebas dengan kejam ke arah binatang raksasa di depannya. Api putih susu pada penguasa kuno Yi Huo Eternal memunculkan cahaya setinggi langit dan meraung. Unicorn bersayap 3 juga tampaknya tahu cara Xiao Yan, dan kemudian 3 pasang sayap di punggungnya dengan cepat melambai, dan nyala api yang tampaknya menakutkan dibubarkan dari udara tipis. Unicorn bersayap 3 ini secara mengesankan melambaikan sayapnya di punggungnya untuk mengontrol aliran udara, menyebabkan api menakutkan Xiao Yan sedikit menyimpang, sehingga meredakan serangan Xiao Yan. Meskipun menangkis serangan Xiao Yan dengan terampil, potongan-potongan bulu putih pucat jatuh dari sayap di punggungnya, dan kemudian dengan cepat membungkus tubuh besar unicorn bersayap 3 di dalamnya. Melihat ini, Xiao Yan tidak peduli dengan 3721, dan 3000 petir dikerahkan secara ekstrim, di pinggang tubuh besar unicorn bersayap 3, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul, tinju yang ditutupi dengan api putih susu, tiba-tiba memegang erat-erat. Di atas kepalan tangan yang kokoh, tidak hanya ada suhu tinggi yang menakutkan, tetapi juga energi angin ganas yang bercampur dengannya, seperti petir,
itu menghancurkan dengan keras. Pada saat ini, lengan di bawah jubah lengan hitam lebar Xiao Yan, tampaknya telah menjadi sekuat baja. Bang! Tinju itu menghantam tubuh unicorn bersayap 3 dengan keras, tetapi wajah Xiao Yan menjadi sangat jelek, karena itu dalam persepsinya. Tubuh unicorn bersayap 3, karena terbungkus oleh bulu-bulu, tiba-tiba menjadi seperti jaket berlapis kapas yang lembut, dan tinju itu menghancurkannya, tetapi pada akhirnya itu benar-benar menempel pada bulu-bulu di permukaan tubuhnya, dan terpental. Namun, meski sebagian besar serangannya tidak berhasil, masih ada sebagian kecil yang mengenai tubuh unicorn bersayap 3 itu, yaitu sebagian kecil bulunya yang membuat kepalan tangan itu jatuh meringkuk. Hei, apimu agak aneh, tetapi kamu kehilangan sesuatu. Jika tidak, kamu akan dapat bersaing dengan api suci yang legendaris. Menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia segera diserang oleh tinju Xiao Yan yang berisi api yang mengerikan. Rasa sakit sedikit pun dari tubuhnya menyebabkan tubuh besar dengan 3 sayap dan 1 tanduk itu menyusut dengan keras. Itu menabrak punggung Xiao Yan, dan tiba-tiba, itu hancur seperti bola dan terbang keluar. Puff! Kekuatan besar di punggungnya menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk kecil darah, dan buru-buru mengubah seluruh tubuhnya menjadi api, sebelum dia menstabilkan sosoknya yang mengejutkan. Sial, monster ini sangat sulit untuk dihadapi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Selain itu, unicorn bersayap 3 jelas tidak berniat untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, dan selalu bersikap defensif, seolah-olah semua yang dilakukannya hanya untuk menunda waktu. Selama waktu itu tertunda, wanita Qian juga membawa King Yuan sebuah lama menghilang ke dalam penghalang energi. Melihat monster besar seperti pohon di langit di depannya, Xiao Yan harus serius. Api putih susu tidak berguna untuk melawannya, dan pembagi api juga tidak berguna. Diperkirakan bahkan penguasa penghancur langit lapisan ke-7 yang lebih kuat dapat mencapai efek yang sangat kecil. Melihat api putih susu pada tubuh terus-menerus pemukulan, tampaknya ada banyak api putih susu warna, hati Xiao Yan ide yang berani muncul secara spontan. Pikiran yang hampir gila ini membuat Xiao Yan menggigil tanpa sadar, tetapi tidak peduli bagaimana dia menekannya, pikiran itu masih melekat di hatinya. Di bawah ketidakefektifan pengusiran seperti itu, Xiao Yan tanpa sadar menjadi terpesona oleh ide ini, dan bergumam di dalam hatinya, sejak dia dipromosikan menjadi Kaisar Dou, dia tidak pernah melakukan ini. Berlawanan, Sanyi dua binatang bertanduk itu sedikit menggoyangkan ekornya yang besar. Setiap kali ekor raksasa itu berayun, ia akan menciptakan angin kencang di langit. Bisa dibayangkan untuk membayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang terkandung di ekor raksasa itu. Hei, apakah kamu akhirnya menyerah? Murid besar unicorn bersayap 3 itu melirik Xiao Yan, yang diam di sisi yang berlawanan, dan tidak bisa menahan tawa. Lebih baik menyerah, itu akan menghemat pemborosan energi. Sambil tersenyum, unicorn bersayap 3 itu mengangkat kepalanya yang arogan sedikit dan menoleh sedikit, menatap langit yang jauh, dan bergumam dengan suara rendah, wanita itu pasti apakah kamu mencapai tempat yang aman? Misi intersepsi saya harus berakhir. Kemudian dia menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan dalam suara tawanya, ada sarkasme arogan, kamu manusia anak laki-laki yang pernah saya lihat sebelumnya. Itu tidak buruk di antara manusia, dan jika Anda berlatih keras, suatu hari Anda akan melampaui saya, tetapi untuk saat ini, itu masih. Petik 2. Setelah berbicara, ekor raksasa unicorn bersayap 3 bergoyang sedikit, dan matanya terpaku pada setiap gerakan Xiao Yan. Tubuh itu perlahan bergerak mundur. Jelas, dengan hati-hati, itu sudah mulai menemukan jalan keluar. Bagaimanapun, anak laki-laki di depannya adalah saudara laki-laki gadis kecil itu. Jika dia menembaknya, ketika dia kembali, gadis kecil itu pasti akan menginginkannya ketika dia tahu. Tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Mata Xiao Yan tertuju pada unicorn bersayap 3 yang secara bertahap mundur, pikiran perjuangan Xiao Yan akhirnya tenang, tangannya perlahan terulur, telapak tangannya yang ramping dan adil, seperti seorang wanita, tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Hei, kenapa, masih tidak mau menyerah? Meskipun kamu memiliki nyala api yang aneh, tetapi melihat penampilan nyala api itu, jelas ada sesuatu yang penting yang hilang, jadi sepertinya kamu tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali, sekarang. Ketika Xiao Yan bergerak, tubuh unicorn bersayap 3 yang bergerak segera berhenti. Pupilnya menatap Xiao Yan, dan sedikit mencibir dengan tidak sabar.
Mendengar kata-kata unicorn bersayap 3, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, mata unicorn bersayap 3 juga ganas. Sejak dia datang ke benua Doudi, api anehnya sepertinya kehilangan sesuatu, tidak ada yang seperti itu. Sangat berguna untuk digunakan di benua Doki. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, tangannya menghadap ke langit, berbaring rata di depannya, sedikit diam, dan di atas tangan kirinya, nyala api putih susu keluar. Suhu terik membakar ruang di depannya sedikit terdistorsi dan ilusi. Tangan kiri, 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Sedikit mengencang, api putih susu yang suram bergejolak dengan tenang, melepaskan energi yang ganas. Unicorn besar bersayap 3 menatap Xiao Yan mengejek dengan pupilnya sedikit berubah, tanpa rasa gugup sedikit pun. Meskipun nyala api memiliki efek menahan diri tertentu padanya, untuk beberapa alasan, anak manusia di depannya tampaknya tidak bisa untuk itu merangsang semua kekuatan yang dimilikinya, sehingga unicorn bersayap 3 tidak terlalu takut. Ejekan di pupil binatang itu ada sesaat. Di tangan kiri dan Xiao Yan, api putih susu tiba-tiba hancur menjadi beberapa api dan muncul di depannya. Penampilan yang sangat manusiawi muncul di pupil binatang itu. 22 api. Sialan, sial, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak sumber api di tubuh Anda? Merasakan 22 api di depan Anda. Murid binatang unicorn bersayap 3 itu lamban sejenak, dan kemudian seolah-olah ekornya telah diinjak. Karena dengan penglihatan unicorn bersayap 3, secara alami terasa ketika api putih susu asli di depan Xiao Yan terurai menjadi 22 jenis api. 22 api terurai dari api putih susu, masing-masing api memiliki kekuatan sumber yang sama sekali berbeda. Sulit dipercaya, kamu manusia kecil, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak api dari langit dan bumi? Unicorn bersayap 3 juga berpengetahuan luas, merasakan suhu tinggi yang menakutkan dari api Xiao Yan, dan setiap nyala api kekuatan yang terkandung di dalamnya juga berbeda, tetapi api ini jauh lebih lemah daripada api suci, jadi itu bermuara pada api misterius yang lahir antara langit dan bumi. Unicorn bersayap 3 menatap ruang di depan Xiao Yan, mengambil napas dalam-dalam, dan merasa seolah-olah sungai itu terbalik. Dengan pengetahuannya, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki begitu banyak api di dunia di waktu yang sama. Anda harus tahu bahwa bahkan jika itu tidak sebagus api suci, api misterius yang lahir antara langit dan bumi mendominasi dan sangat merusak. Kedua api itu sama tidak cocoknya dengan musuh lama. Jika dua api itu ada dalam satu orang di waktu yang sama di dalam tubuh. Hanya ada satu akhir, itu adalah dua bom yang sangat tidak stabil bertabrakan satu sama lain, dan hasil akhirnya, tentu saja, dalam ledakan yang brilian, menghancurkan satu sama lain. Dan pemuda di depannya memiliki 22 jenis di tubuhnya. 3 bersayap dan bertanduk satu binatang itu tidak tahu mengapa Xiao Yan bisa memiliki begitu banyak api pada saat yang sama, tapi dia jelas merasa bahwa pada saat api ini muncul, faktor energi jinak pada anak manusia dan nyala api itu tiba-tiba berubah. Menjadi lebih mudah tersinggung. Di seberang Xiao Yan, unicorn bersayap 3 masih bersumpah dalam kemarahan. Jelas, Xiao Yan mampu memiliki begitu banyak kenyataan pada saat yang sama, yang membuatnya banyak pukulan. Mengabaikan unicorn bersayap 3 yang melompat-lompat seperti loah, Xiao Yan menatap 22 api berwarna berbeda di depannya, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, ketika dia menggigit giginya, kekuatan jiwa yang menakutkan muncul, dan kemudian tangannya membawa 22 sumber api yang tidak normal, dan perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke tengah. Orang ini benar-benar gila. Melihat gerakan Xiao Yan dengan ngeri, unicorn bersayap 3 itu mengutuk. Melihat Xiao Yan dari kejauhan, jelas bahwa unicorn bersayap 3 merasakan gelombang yang bisa menghancurkannya. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Unicorn bersayap 3 di depannya jelas sama dengan wanita sebelumnya. Jika dia bisa menangkap unicorn bersayap 3 ini, dia pasti bisa menanyakan keberadaan King Yuan, jadi dia tidak ragu dalam pikirannya yang gila, karena dia menciptakan keterampilan bertarung fusi api yang berbeda ketika dia berada di benua Doki, dia belum menyatu sejak tuannya Tuo Sigudi. Bagaimanapun, Xiao Yi atau Xiao Yan menggunakan teratai api kemarahan Buddha, yang menyatu dengan 22 jenis api. Meskipun kekuatannya sama besar, api fusi mana yang ditelan dan disempurnakan oleh Xiao Yan, dan kemarahan awal api yang berbeda hilang, faktor, sedikit lebih jinak, sehingga kekuatannya jauh lebih kecil.
Fusi yang pertama adalah kekuatan api yang berbeda setelah dijinakkan oleh Xiao Yan, dan perpaduan kekuatan sumber api yang berbeda adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah teratai api Furious Buddha yang ditransformasikan oleh perpaduan api yang jinak, sedangkan yang terakhir adalah perpaduan dari asal-usul api yang berbeda, yang merupakan perpaduan dari faktor-faktor menakutkan dan keras pada awal kelahirannya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Meminta. Sejak pertempuran dengan Kaisar Surga Jiwa di benua Doki, Xiao Yan tidak pernah mencoba menggabungkan 22 kekuatan asal api yang berbeda di dalam tubuhnya. Bahkan sebelum ini, Xiao Yan hanya mencoba teratai api 7 warna, dan Xiao Yan belum pernah mencoba fusi asal semua api yang berbeda di benua Doki. Jika keluar dari fusi, maka pembangkit tenaga listrik Do di bintang 4 pun bisa menjadi pembunuh yang kuat. Dengan gumaman gugup di hatinya, tangan Xiao Yan gemetar, dan kemudian dia melihat banyak api yang familiar di dalamnya, depannya. Sudah lama sekali, teman-temanku. Xiao Yan juga menyapa 22 api di depannya dengan senyuman, dan Xiao Yan juga menghafal setiap jenis api di depannya. Pada daftar benua Doki tentang api yang berbeda, selain yang pertama tidak ada juga 22 jenis. Kaisar kuno Tuoshe sendiri adalah salah satunya, dan dia melahap 22 lainnya di daftar api yang berbeda setelah api aneh. Ia menjadi api aneh pertama dalam daftar, dengan 22 warna rambut. Api hitam di depannya disebut kehampaan menelan peradangan, peringkat kedua, warna hitam. Api ini lahir dalam ketiadaan, tidak ada bentuk yang dapat ditemukan, tidak terlihat untuk dipahami, itu adalah keberadaan yang agak aneh. Ketiadaan menelan peradangan, dikenal sebagai hal yang menelan langit dan bumi memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Antara langit dan bumi, hanya beberapa hal yang dapat menahan kemampuan untuk menelan. Di depannya adalah api putih susu yang disebut Jinglian Yaohuo, peringkat ketiga, warna putih susu, merah muda ketika sangat kaya, dan memiliki efek khusus memurnikan segala sesuatu menjadi ketiadaan. Anda bahkan dapat menggunakan emosi manusia sebagai panduan untuk memasuki tubuh, dan tubuh dan jiwa akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Kekuatannya menakutkan. Api emas di depannya disebut Jindi Ventianyan, peringkat keempat, warna emas. Jenis api aneh ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno, dan hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Jindi Ventianyan dikenal sebagai api yang menakutkan yang bahkan membakar semangat juang. Api hijau krem di depannya disebut Yan of Life, peringkat kelima, warna hijau. Api hijau seperti cairan, naik di hadapan badai. Api cair hijau memenuhi laut, dan lapisan kabut naik, di mana kabut naik. Sementara itu, banyak jenis bahan obat aneh perlahan tumbuh, dipenuhi dengan napas kehidupan yang bergerak. Di depannya adalah api hitam muda yang disebut Bahuang Ruiningan, peringkat ke-6, warna hitam muda. Tingkat tertinggi dari berbagai api yang dimiliki oleh klan Yan, yang telah disuntikkan dengan jejak jiwa yang tak terhapuskan oleh para pengendali klan Yan. Dari semua dinasti Huosuan dari klan Yan pernah mengubahnya menjadi sepasang sayap api besar, yang benar-benar sombong. Api emas di depannya disebut Jiuyu Golden Ancestral Fire, peringkat ke-7, warna emas. Awalnya dimiliki oleh klan Jiuyu di Ming, tetapi sekarang dimiliki oleh klan Yan, telah bergabung dengan api batu vulkanik untuk membentuk yang baru, jenis api aneh, dapat bersaing dengan Kaisar Emas Ventianyan tanpa ketinggalan. Di depannya ada api merah yang disebut Red Lotus Karmic Fire peringkat ke-8, warna crimson, merah, api yang agak centil, dan ketika api naik, mereka akan membentuk-bentuk teratai merah. Sekelompok api ungu hitam di depannya disebut 3000 Flames of Flame. Peringkat ke-9, warna ungu hitam. Ketika sangat kaya, itu adalah hitam murni. Ia juga dikenal sebagai 3000 bintang api. Api berwarna ungu hitam dan terbentuk di langit berbintang, ia dapat menyerap kekuatan bintang dan terus menjadi lebih kuat. Api perak jatuh dari langit, dan ribuan mil tanah seperti gurun, siang dan malam tidak membedakan, bintang-bintang tidak muncul, dan matahari tidak bersinar. Ada api hitam di depannya yang disebut Jiuyu Fengyan peringkat ke-10, warna hitam. Lahir di jurang tak berujung dari tanah yang sangat yin, di mana angin yin tidak ada habisnya sepanjang tahun, dan api aneh ini terbentuk di angin geng, tempat kekerasan. Api ini memiliki suara angin aneh yang datang darinya, dan ketika suara angin ini masuk ke telinga orang, itu akan membuat orang merasakan kejengkelan yang aneh. Suara abnormal semacam ini dapat menyebabkan fluktuasi emosional pada orang.
Sekelompok api putih di depan mereka disebut api dingin roh tulang. Peringkat ke-11, warna putih hutan, api aneh yang menggabungkan dingin ekstrim dan panas ekstrim. Dingin memenuhi tanah yang sangat yin. Api perak di depannya disebut Jiulong Lei Gang Huo. Peringkat 12, warna perak, telah diturunkan oleh lembah Fenyan selama ratusan tahun, dan pembangkit tenaga listrik dari semua dinasti telah mencap darah jiwa yang tak terhapuskan di sumbernya. Tanda itu, kecuali jika Anda telah berlatih latihan Zengu lembah Fenyan, Qingming Yuan Jue, jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkan api guntur 9 naga, sama sekali tidak mungkin untuk menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Api perak, saat nyala api naik, dan samar-samar, 9 naga api perak dapat dilihat, berjalan melalui api. Di dalam api yang berbeda, ada kondensasi kekuatan naga, sehingga memiliki efek magis yang mengejutkan jiwa. Nyala api perak menyala, dan 9 naga api kecil berputar-putar di dalamnya, seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan spiritual, dan ada beberapa kekuatan naga yang merembes darinya itu membuat orang merasa sedikit tertekan tentang kekuatan jiwa mereka. Ada api coklat di depannya yang disebut Tortoise Spirit Fire peringkat ke-13, warna coklat, berbentuk seperti kura-kura raksasa, ditutupi dengan duri api yang tajam, dan di mulut besar yang ganas, taring aneh berwarna coklat penuh dengan taring seperti pisau api. Sekelompok api transparan dan tidak berwarna di depan mereka disebut Falling Heart Flame. Dikenal sebagai alat curang latihan, itu dapat mempercepat latihan. Setelah nyala api hati yang jatuh berhasil disempurnakan. Semacam api hati akan terus-menerus dihasilkan di dalam tubuh. Dan api jantung ini akan benar-benar tidak terkendali setiap hari, setiap malam, setiap hari pertempuran ki dalam tubuh dikalsinasi sepanjang waktu, dan dalam pendinginan yang hampir tanpa henti ini, seolah-olah tubuh berada dalam kondisi kultivasi sepanjang waktu, dan efek dari kondisi kultivasi ini bahkan lebih baik daripada kultivasi normal, kultivasi secara alami jauh lebih tinggi daripada kultivasi biasa, sehingga disebut alat curang. Api lahir dari hati, memadamkan gas dan memurnikan tulang. Api ini juga bisa memanggil api hati, yang membakar orang dari dalam keluar. Api biru tua di depannya disebut Hexinyan. Peringkat, No. 15, warna biru tua, api biru tua, terlihat sangat misterius. Api yang naik menyebar perlahan seperti air laut yang jernih. Riak, seperti gelombang air. Di depannya ada api merah menyala yang disebut Huoyun Suyan peringkat, ke-16, warna merah menyala, berbentuk seperti awan api ajaib dengan kekuatan air. Api merah tua di depannya disebut api batu vulkanik. Peringkat, No. 17, warna merah tua, sekarang dimiliki oleh klan Yan. Itu telah bergabung dengan api leluhur emas 9 ketenangan untuk menciptakan jenis baru api khusus, yang dapat bersaing dengan kaisar emas Fen Tianyan daripada tertinggal. Sekelompok api hijau di depan mereka disebut api air. Peringkat, No. 18, warna hijau transparan. Api ini lahir dari air, sehingga memiliki nama ini. Terdengar bahwa api ini dapat mengendalikan aliran air. Sekelompok api cian di depannya disebut Qinglian Earth Heart Fire peringkat, nomor 19, warna cian murni, cian gelap ketika sangat kaya, lahir di kedalaman bumi, setelah temper, fusi, dan kompresi yang tak terhitung jumlahnya oleh api bumi, ukiran. 10 tahun menjadi roh, 100 tahun menjadi teratai, 1000 tahun menjadi teratai, ketika selesai, warnanya biru, dan hati teratai menghasilkan sekelompok api hijau, yang disebut api Qinglian, juga dikenal sebagai api jantung bumi Qinglian. Kekuatan api ini tidak dapat diprediksi, di sekitar area vulkanik, bahkan dapat memicu letusan gunung berapi. Ini membentuk kekuatan penghancur alam. Harta karun yang hidup berdampingan dengan api ini adalah kursi teratai biru. Saat berkultivasi, Anda dapat menenangkan pikiran dan menghindari masuk ke iblis. Itu juga dapat membuat orang sangat sensitif terhadap energi atribut api antara langit dan bumi. Hanya alat giok, seperti penggaris batu giok, pisau batu giok, del, yang dapat digunakan, dipotong dari bebatuan di dasar gunung berapi. Biji teratai api tanah adalah harta yang diproduksi di alas Qinglian, dan digunakan secara luas. Hanya ketika api jantung tanah Qinglian dan alas Qinglian ditempatkan bersama, mereka hanya akan mengembun satu dalam 100 tahun. Biji teratai api membuktikan bahwa kelompok api jantung bumi Qinglian ini telah ada setidaknya selama 1100 tahun. Api merah keemasan di depannya disebut Jinmuyan peringkat, 20,
Itu lahir dalam atribut emas atau kayu, dan memiliki efek magis mampu mengubah atribut emas dan kayu. Di depannya adalah sekelompok api oranye merah yang disebut api daun bambu hijau. Api merah di depannya disebut Myriad Beast Spirit Fire peringkat 22, warna merah. Itu memiliki efek membuat semua binatang menyerah, dan itu adalah api penjaga para orc. Di depannya adalah api kuning tua yang disebut Xuan Huangyan peringkat 23, warna kuning tua, persis sama dengan api biasa, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada api yang dipadatkan dengan Douqi. Xiao Yan juga sebentar melihat 22 api berwarna berbeda berbaris di depannya, dan kemudian melambaikan tangannya, dan banyak api perlahan mulai menyentuh. Telah memilah 22 jenis api yang berbeda di benua Douqi, sehingga setiap orang dapat memiliki sedikit kesan. Penulis aslinya tidak menyebutkannya, saya menambahkan beberapa sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.